Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Kebun Mawar karya Sa'di Shirazi. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa hikayat pada bab ketiga tentang keutamaan bersikap puas. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat 15. Musa alaihi salam melihat seorang lelaki miskin telanjang dan menutupi dirinya dengan pasir. "Oh Musa," katanya, "berdoalah pada Tuhan agar memberi aku makanan, karena aku tak bisa menahan kelaparan lagi." Musa alaihissalam berdoa lalu pergi. Beberapa hari kemudian, ia kembali dan mendapati si miskin ditangkap dan dikerubuti banyak orang. "Apa yang terjadi?" ia bertanya. "Ia minum khamar, memulai perkelahian, lalu membunuh seseorang," kata mereka. "Nah, sekarang ia telah memetik buahnya." Kata si bijak, "Jika seorang kucing buduk punya sayap, maka spesies burung pipit akan berkurang di dunia ini. Ada segolongan orang lemah yang ketika mendapat kekuatan, ia bangkit dan memelintir lengan orang tak berdaya. Dan jika Tuhan memberikan kelapangan rezeki kepada hambanya, maka mereka pasti akan berlaku zalim di muka bumi." Quran Surat 42 ayat 27. Musa alaihissalam mengakui kearifan yang maha pencipta dan ia bertobat atas kemurahan hati yang ia berikan. "Apa yang membuatmu mencebur ke dalam bahaya? Oh insan angkuh, sampai kau hanyut, semut tidaklah bisa terbang." Ketika orang jahat mendapatkan derajat dan punya emas dan perak, ia pasti layak mendapatkan pukulan di kepala. Pernahkah kau mendengar kata Pilatus, "Adalah bagus bahwa semut tak punya sayap. Sang ayah punya madu berlimpah, tapi si anak menderita karena kepanasan." Dia yang tidak membuatmu menjadi kaya lebih tahu daripada kau tentang apa yang baik bagimu. Hikayat 16. Aku melihat seorang badui dikelilingi oleh para pedagang permata di Basrah, dan ia menyampaikan kisah berikut ini. "Aku pernah tersesat di padang pasir. Karena persediaan minum yang sudah habis, aku yakin diriku sudah akan mati ketika mendadak kutemukan sekarung mutiara. Aku tak pernah lupa kegembiraan dan senangnya hatiku saat berpikir bahwa di dalamnya mungkin berisi gandum bakar, tapi kemudian kecewa karena ternyata isinya adalah mutiara. Di gurun pasir nan kering, apalah guna mutiara bagi seorang yang kehausan? Ketika seseorang tersesat dan kehabisan bekal, apa bedanya keping-keping emas dan pecahan tembikar?" Hikayat 17. Seorang Arab yang sekarat karena kehausan di gurun berkata, "Seandainya sebelum mati, aku bisa suatu hari menikmati keinginanku bahwa arus sungai akan mengenai lututku dan aku bisa mengisi kantong airku." Hikayat 18. Seorang musafir tersesat di tengah gunung, dan tenaga serta persediaan makan minumnya telah habis. Ia punya beberapa keping dirham di balik ikat pinggang. Ia berjalan berputar-putar dan akhirnya mati secara mengenaskan. Beberapa orang lewat melintasinya dan melihat kepingan dirham bersebaran di depannya. Dan di atas pasir ia telah menulis, "Meski kepingan emas bertebaran, seorang manusia yang tak punya bekal makanan dan minuman tidak akan bisa melangkah untuk mengambilnya. Bagi seorang miskin di padang pasir, umbi bakar lebih baik daripada emas mentah."
Hikayat 19. Aku tak pernah mengeluhkan naik turunnya nasib atau berkerut kening ketika menghadapi perputaran roda kehidupan, sampai suatu ketika kakiku tak lagi bersepatu dan sendal pun tak kupunyai. Tapi ketika aku masuk masjid di Kufah, kulihat seorang lelaki yang tak berkaki. Aku bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya dan menahan kondisi ketiadaan alas kaki itu dengan sabar. Di mata orang yang telah makan sampai kenyang, daging ayam bakar kalah bernilai dibanding setangkai bawang prei di atas meja makan. Tapi bagi seorang yang tak punya tenaga atau kekuatan, ubi bakar adalah lebih baik daripada daging ayam bakar. Hikayat 20. Seorang raja dan sejumlah pembesarnya telah pergi jauh dari kota saat mereka sedang berburu di musim dingin. Ketika malam tiba, mereka melihat adanya rumah seorang penduduk desa. "Mari kita pergi ke sana untuk menginap," kata sang raja, "sehingga kita tidak akan kedinginan." Tidaklah layak bagi seorang raja untuk berlindung di bawah atap rumah orang desa tak terdidik, kata salah satu wazirnya. "Mari kita membangun tenda di sini dan menyalakan api unggun." Si pemilik rumah desa itu mengetahui keberadaan mereka. Ia pun mengumpulkan semua makanan yang telah ia siapkan, lalu membawanya ke tenda itu. Sambil mencium tanah, ia berkata, "Martabat sang sultan tak akan berkurang, tapi mereka tidak mau penduduk desa jadi naik derajatnya." Ketika ia mengiringi rombongan sang sultan sejauh beberapa langkah, mereka mendengar ia berkata, "Harga diri dan derajat sang raja tidak akan berkurang akibat perhatian yang ia berikan terhadap rumah seorang penduduk jelata." Tutup kepala si penduduk sejajar dengan matahari ketika bayang-bayang tubuh seorang sultan seperti Anda mengenai kepalanya. Hikayat 21. Dikisahkan bahwa seorang pengemis malang telah mengumpulkan kekayaan yang teramat banyaknya. Salah seorang padishah berkata kepadanya, "Tampaknya kau punya kekayaan tak terbatas, dan kami punya kebutuhan mendadak. Jika kau mau membantu kami dengan memberikan sedikit kekayaanmu, maka ketika kondisi membaik, kami akan membayar kembali kekayaan yang kau berikan itu." "Tuanku penguasa muka bumi ini," sahut si pengemis, "tidaklah layak bagi seseorang berkedudukan tinggi seperti seorang raja untuk mengotori tangannya dengan uang seorang pengemis seperti hamba ini yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit dengan cara meminta-minta." "Jangan khawatir," kata sang padishah, "aku akan memberikannya pada kaum kafir. Sesuatu yang buruk akan diberikan untuk orang buruk pula." Quran Surat 24 ayat 26. Jadi bagaimana jika air di sumur seorang Nasrani telah tercemar? Kau hanya bisa membasuh mayat orang Yahudi dengannya. Mereka berkata, "Plasternya tidaklah bersih." Kami menyahut, "Kami hanya sedang mengisi celah dinding kamar mandi." Aku mendengar bahwa pengemis itu menolak mematuhi perintah sang raja dan mulai berdebat dan menjadi kurang ajar. Sang raja memerintahkan agar sejumlah uang yang ia tetapkan diminta paksa melalui siksaan. Ketika kebaikan hati tidaklah membawa hasil, maka adalah penting bagi seseorang untuk bersikap tidak hormat. Tidaklah layak mengasihani seorang yang menzalimi diri sendiri. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.